Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar? Baik, alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah pada hari ini saya berkesempatan untuk menemani Anda dalam forum diskusi bersama DPRD Provinsi Banten dengan tema pelayanan perizinan prima investasi Banten mendunia. Alhamdulillah juga telah hadir bersama kami beberapa narasumber, tapi mungkin sebelum kita memperkenalkan narasumber, saya mau nyapa dulu nih teman-teman yang sudah hadir di studio. Assalamualaikum, halo teman-teman. Ini dari kampus mana aja nih yang datang hari ini? Ada dari Untirta, terus dari mana aja? Win, alhamdulillah. Ternyata banyak banget ya anak muda yang tertarik dengan pembahasan investasi, betul? Betul. Nah, perlu teman-teman ketahui, ternyata Provinsi Banten itu masuk dalam daftar 5 besar wilayah dengan investasi tertinggi di Indonesia. Bahkan berdasarkan data rilis Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM RI, investasi Provinsi Banten pada periode Januari sampai September 2023 telah mencapai sekitar 78,6 triliun atau setara dengan 95% dari target sebesar 80 triliun. Tentunya ini menjadi salah satu pencapaian yang sangat besar. Lalu bagaimana sih ini bisa menjadi realisasi di Banten? Bagaimana perizinannya, kemudahannya, dan apa dampaknya bagi Provinsi Banten? Nah, untuk itu kami sudah bersama beberapa narasumber yang akan membahasnya. Di sini sudah ada anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Banten. Assalamualaikum Ibu Uncap Sofia. Sehat ya Ibu ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat ya. sehat. Di sini juga ada tokoh masyarakat, Pak Eko Supriyatno. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak. Dan di sini juga ada pelayanan perizinan dari DPMPTSP yaitu Pak Happy Safari. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Terima kasih sekali loh Pak sudah hadir dalam forum diskusi ini. Kita akan membahas terkait investasi nih Pak. Yang ternyata banyak banget anak muda tertarik nih Pak. Mungkin sebelum kita memasuki pertanyaan intinya Pak, mungkin boleh nih Bapak sebagai kepala perizinannya menyampaikan apa sih Pak secara eksplisit deh investasi itu apa sih Pak? Secara eksplisit ya. Baik, coba sebelumnya mohon diralat ya. Saya kepala bidang pelayanan kebetulan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten. Baik, kenapa kok bisa apa sih investasi? Kenapa Banten bisa masuk 5 besar gitu? Ini tentunya atas hasil kerjasama kami semua, seluruh pemerintah Provinsi Banten ini. Ini bukan hanya capaian pemerintah Provinsi Banten saja, tetapi di dalamnya ada kabupaten, kota, ada 4 kabupaten, 4 kota di Provinsi Banten. Dan ketika itu dirangkum, itu alhamdulillah kita menjadi jadi peringkat kelima kemarin dalam capaian investasi sampai dengan triwulan 3, yaitu sebesar 78,6 triliun. Dan sebetulnya juga di situ ada andil pusat, karena memang di investasi tidak lepas dari modal. Ada modal penanaman, ada modal asing, penanaman modal asing, dan ada PMDN. Di PMDN sendiri mungkin kita di peringkat ke-6 ya secara nasional gitu. Capaiannya itu semua tentunya atas dukungan semua pihak. Dalam hal ini juga termasuk masyarakat, termasuk Dewan DPRD Provinsi Banten, dalam hal ini Komisi 1 ya terus memacu kami, karena memang kita kemitraan ya Bu ya, kebetulan dengan Komisi 1 untuk bisa memberikan pelayanan terbaik, untuk bisa memberikan kemudahan-kemudahan di dalam proses perizinan, karena gerbang investasi itu berawal dari perizinan. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Terima kasih loh Pak penjelasannya tentang investasi itu. Oke, Pak, melihat keberhasilan realisasi investasi di Banten, menurut Bapak dan Ibu, apa sih faktor yang mendorong pertumbuhan investasi di Banten? Mungkin boleh dari Ibu menjawab dulu. Ya, baik, terima kasih. Memang kita cukup bersyukur bahwa peningkatan investasi di Banten cukup signifikan belakangan ini. Ini merupakan satu kebanggaan ya, karena agak lama kita melihat bahwa terjadinya investasi itu tidak berbanding lurus dengan kenaikan investor yang ke Banten. Nah,
melalui terobosan-terobosan dari Dinas Perizinan kemarin, kami dari Komisi 1 mulai melakukan roadshow dengan perusahaan-perusahaan yang sebenarnya perusahaan multinasional dan perizinannya itu sebenarnya di pusat gitu, bukan di kami. Kemudian kita mencari celah bagaimana melakukan inovasi. Nah, Dinas Perizinan ini melakukan inovasi, mencari celah kira-kira perusahaan apa gitu ya, perusahaan besar ini kira-kira apa lagi yang bisa dikembangkan, yang itu kemudian bisa menarik memicu perusahaan, bukan perusahaan baru tapi memicu membuka tenaga kerja baru, sehingga juga di situ ada investasi juga masuk. Ya kayak contohnya di perusahaan baik kimia maupun plastik, itu dicari lagi kira-kira bahannya bisa nggak dikembangkan, atau limbahnya bisa nggak dikembangkan oleh perusahaan itu lagi, yang itu kemudian memerlukan tambahan modal, dan itu juga bisa menarik investor. Nah, apa saja yang menyebabkan masuknya investor kita naik cukup signifikan? Ya, pertama tentu saja gagasan-gagasan yang inovatif itu, di mana gagasan itu dia tidak terlepas dari perusahaan-perusahaan multinasional yang ada, tetapi dia pengembangan gitu, sehingga ada bayangan, sehingga si investor lebih percaya, karena ini kan jelas, ini misalnya melakukan investasi ini jelas keperuntukannya bisa mensupport kebutuhan dari perusahaan multinasional yang ada di Banten juga. Nah, kemudian selain peruntukannya jelas, kita bersyukur Banten ini kan memang masyarakatnya ramah ya. Jadi masyarakatnya ramah, kemudian juga sangat lekat dengan agama ya, dengan Islam. Di Banten ini orang-orangnya bisa dipercaya. Itulah yang menyebabkan kemudian investor sangat mudah gitu. Nah, tapi ya lagi-lagi, kalaupun aman, ramah, tanpa inovasi-inovasi, investor lain kan investor tidak juga bisa masuk gitu. Tanpa harus ada inovasi-inovasi lain, dan juga tentu saja berjejaring. Jadi luar biasa Banten sekarang ini semakin luas, mungkin juga dengan teknologisasi, keterbukaan, dan dan pemikiran yang sangat terbuka gitu, sehingga kemudian cukup bangga bagaimana investor kemudian meningkat begitu signifikan. Mudah-mudahan itu berbanding lurus dengan penanggulangan kemiskinan yang ada di Banten. Oke, baik. Mungkin tadi dari Ibu Uncop ada juga terkait agama, kemudian juga ada ramah tamah dan inovasi yang masih terjadi. Nah, kalau menurut Bapak nih, apa nih faktor yang paling berpengaruh sekali atas pertumbuhan investasi di Banten? Ya, Banten itu, alhamdulillah ya, itu letak geografisnya itu luar biasa. Jadi ini yang tidak dimiliki provinsi lain di Pulau Jawa sekalipun. Gitu loh. Jawa Barat itu hanya penyangga ibu kota. Kita juga penyangga ibu kota. Jawa Barat tidak punya akses lintas pulau. Ya, kita lintas pulau Sumatera, Jawa ini peran penting. Bagaimana alur laut kepulauan Indonesia kita juga memiliki, dan di situ ada potensi-potensi investasi yang luar biasa. Itu ya Bu ya. Jadi letak geografis itu yang luar biasa untuk Banten. Alhamdulillah, di samping itu juga Banten sekarang di sisi dukungan infrastruktur dan lain-lain juga sudah mencoba meningkatkan itu semua. Tetapi yang paling krusial itu adalah masalah jaminan investasi, jaminan keamanan tadi itu Bu ya. Bagaimana pemerintahan Banten yang terdiri dari eksekutif, legislatif, yudikatif itu bisa kompak melaksanakan, menyelenggarakan pemerintahan
sehingga terwujud rasa keamanan itu Ibu ya. Bagaimana sekarang investor akan datang ketika mereka khawatir terhadap investasi yang dilakukan, ketika memang ada ancaman, gitu loh. Tetapi dengan harmonisasi unsur pemerintahan daerah yang sudah ya kita lihat, ya sudah kita nikmati saat ini, itu jadi salah satu faktor pendorong investasi di Banten. Demikian. Baik. Mungkin kalau dari Pak Eko nih, gimana Pak? Apa faktor yang paling mendukung untuk pertumbuhan investasi di Banten? Ya kalau lebih ke sumber daya alam itu kayaknya jadul ya. Jadi kepala daerah itu memang atau minimal dinas dia sebagai marketing atas daerahnya ya. Jadi sumber daya alam tidak perlu dijual, tetapi lebih dari itu. Tadi Pak Dinas bilang bahwa Banten itu primadona sekaligus lokasi sumber daya alam dan lain-lain. Yang perlu kita apresiasi misalkan begini. Misalkan Cilegon ya, dari 514 kabupaten kota, Cilegon sudah ranking 9 nasional. Itu bicara Cilegon saja. Kuncinya apa? Kekuatan Banten itu infrastruktur dan promosi investasi. Memberi kemudahan, perizinan, non-perizinan. Misalkan mall pelayanan publik di Banten kan ada 3 ya. Tangsel, Kabupaten Pandeglang, dan Kota Tangerang. Saya pikir itu bagian dari hal-hal yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Dan perlu diingat, Banten itu incaran para investor ya. Jadi gambaran pertumbuhannya kan di atas nasional, mandiri. Kelima PMA PMDN, proyeknya ada 11.815 proyek yang tidak ada di daerah lain. Itu teh kira-kira. Kemudian terkait peluang investasi di Banten nih Pak, dengan pertumbuhan yang sedemikian rupa, bahkan sampai mencapai hampir targetnya ya Pak, di 80 triliun ya Pak. Apa aja nih Pak peluang investasi yang bisa ditawarkan oleh Provinsi Banten? Boleh dari Pak Happy dulu? Iya, mangga. Peluang investasi di Banten itu banyak sebetulnya. Kalau kita bicara Pandeglang, contoh Pandeglang itu, Pandeglang punya 4 andalan itu investasi pertanian, investasi pariwisata, kawasan industri, dan pengolahan ikan. Itu ya. Begitupun sebetulnya dengan Lebak juga mirip-mirip seperti itu. Tapi untuk Banten sendiri sebetulnya Banten ini kan punya spot center tuh. Ada spot center. Kita juga punya SEPAM ya Bu. Kita punya SEPAM di Sindanggala, nggak jauh-jauh Untirta. Mana Untirta, mahasiswa Untirta ini pasti tahu. Di Sindanggala itu ada SEPAM. Itu untuk sistem penyediaan air minum. Yang sampai saat ini memang ya belum terrealisasi investasi lanjutannya gitu loh. Ya itu peluang-peluang. Di selatan juga sekarang bicara energi sudah dicoba Bu ya, sudah Pak Eko ya, dicoba itu sudah energi terbarukan. Panas bumi dan tenaga angin. Itu ada di Kabupaten Lebak dan tentunya ada di Kabupaten Pandeglang. Selain itu juga baik Pandeglang maupun Lebak tadi itu coba mengusung tadi Geopark Ujung Kulon yang sudah masuk nasional ya Pak ya, berdasarkan SK Menteri. Mudah-mudahan ke depan juga nanti masuk nih yang Geopark Bayah-Dom. Jadi banyak sekali peluang investasi yang memang ditawarkan kepada investor. Hanya mungkin nanti ada skala-skala mana yang lebih prioritas. DPM BTSP baik provinsi maupun kabupaten itu menyiapkan informasi lewat iPro. Apa yang disebut dengan iPro nih, nih, investment project ready to offer. Jadi penawarannya sudah oke informasinya. Semua ada. Isi tata ruang, kalkulasi keuntungan dan lain-lain ini juga sudah menyeluruh. Insya Allah setiap DPM PTSP di Provinsi Banten menyiapkan itu untuk prioritas investasinya. Begitu. Mungkin dari Ibu, Jo? Ya, saya kira selain yang tadi itu ya, yang cukup signifikan sebenarnya maraknya industri rumahan di Provinsi Banten. Jadi saya melihat bahwa geliat ya pasca COVID. Jadi ketika COVID ternyata industri rumahan lah yang bisa menyelamatkan keluarga kira-kira gitu. Banyak sekali Bu pertumbuhannya. Banyak sekali pertumbuhannya. Apalagi ditambah sekarang digitalisasi ya, melek teknologi sehingga pertumbuhan industri rumahan di Banten cukup signifikan. Nah, itu sangat peluang besar karena memang nampaknya perlu lebih dioptimalkan, terorganisir dan mungkin
industri rumahan sebenarnya kan industri yang sederhana ya, ditangani di rumah, dilakukan sendiri gitu. Tetapi sebenarnya industri rumahan itu juga bisa meluas juga. Itu dia bisa juga bisa juga besar sebenarnya, bisa besar. Nah, itu satu potensi yang luar biasa di mana kalau industri rumahan tentu saja biasanya itu berkaitan dengan kuliner budaya Banten itu sendiri gitu. Nah, di dunia yang serba global itu pengen ngicipin makanan dari mana itu juga sudah menjadi ini masyarakat dunia juga gitu. Jadi sangat memungkinkan orang luar negeri, apalagi kalau provinsi lain. Bahkan di masyarakat kita makanan-makanan jadul kemudian menjadi favorit juga sama anak-anak muda gitu ya. Jadi industri rumahan sebagai potensi. Kemudian yang kedua, seni budaya Banten. Sebenarnya itu juga belum dieksplor secara maksimal. Padahal itu potensi investasi yang luar biasa juga. Kita punya keunikan budaya yang luar biasa ya, mulai dari kalau tadi budaya kulinernya, kalau ini mungkin budaya mulai dari silat, debus, atau tarian tradisional, atau sejarah Banten yang itu cukup memukau untuk dunia. Nampaknya itu juga perlu ada film barangkali, dokumenter atau apa yang itu luar biasa juga. Banyak yang suka juga loh film-film dokumenter. Apalagi kalau sutradaranya pinter, jadi cerita lalu, kemudian juga bisa diimprove dengan masa kini gitu. Sehingga itu juga keuntungan yang luar biasa. Jadi ada Bantennya, kualitas budaya Bantennya bisa tersosialisasi secara signifikan. Dan kalau berbasis pada nilai ekonomi itu juga ternyata untungnya gede juga gitu Teh. Iya. Itu saya kira. Tadi dari Pak Happy ada namanya Geopark, kemudian dari Ibu ada home industry, juga seni kebudayaan dan makanan di Banten. Nah, kalau dari Pak Eko sebagai tokoh masyarakat, mungkin melihat sesuatu peluang yang justru di luar yang tadi sudah disebutkan untuk investasi di Banten, Pak? Saya lebih komplit, saya punya datanya ya. Siap, Provinsi boleh. Banten itu kimia, farmasi, perumahan. Magnet, misalkan Cilegon itu 2.700 hektar. Saya tinggal di Pandeglang, ada tol Serang Panimbang itu 83,67 km. Saya pikir nanti kalau sudah jadi, pusat-pusat pertumbuhan akan tumbuh di sana, Lebak dan Pandeglang. Lalu manufaktur minyak gas hilirisasi, ada di Jawilan Pak, namanya Sinar Teksindo, 121 hektar. Sawarna, investasi hijau kan. Di Bojong Pandeglang itu 437,8 hektar. Itu jagung, padi, sawit, karet rencananya. Geotermal, geopark tadi yang Bapak bilang, ada Teteh pernah ke Tanjung Lesung? Ya. Itu Belum 1.500 hektar itu. Siapa? Nah, imbas dari itu, mungkin kelebihan Banten itu zaman Bu Virgon ya, itu keren ya. Jadi dia ekosistem investasinya dibangun ya. OSS itu online single submission itu ya, berbasis RBA. Ada namanya SIPK, Sistem Perizinan Elektronik Terbuka, itu di PP nomor 5 2021. Terbaru Bu Job ada Raperda investasi ya. Ini lagi digodok mungkin besok. Jadi sedang dijadi, dan yang lebih keren itu sebenarnya tadi Pak Dinas bilang IPRO itu ya. Ada namanya kawasan Minopolitan. Jadi kita ini apa ya? Saling ini menopang keterikatan Undang-Undang nomor 11 2020 Cipta Kerja dan Undang-Undang nomor 5 2021. Dan UMKM di Banten itu ada 119.862 usaha. Saya pikir itu menjadi sebuah poin, dan kalau dikaitkan dengan investasi saya pikir tadi cocok dengan Bu Enco. Bagaimana mendorong masyarakat untuk berwirausaha, itu salah satu poin dalam investasi.
Kalau tadi kita sudah membahas tentang peluang-peluang yang potensial Pak nih, yang sudah ada bahkan sudah dijalankan atau bahkan juga ada yang sedang diusahakan. Salah satunya yang tadi di Dom Bayah ya Pak ya. Kalau misalkan kita membahas tentang sesuatu yang sebetulnya kayaknya belum kelihatan nih potensinya, harusnya itu potensi besar cuma belum tereksplor gitu Pak. Ada nggak Pak di Provinsi Banten nih Pak? Boleh dari Pak siapa dulu deh? Boleh dari Pak Happy dulu? Ya, Pak Happy dulu lah. Gantian. Oke, boleh dari Pak Eko? Apa ya, di Banten itu memang segala ada ya. Jadi surga dunia, jadi magnet ya. Bisa pikir ada sebuah survei itu kimia dan emas ya, itu akan menjadi primadona. Itu dari survei. Selain properti, perumahan dan sebagainya, saya pikir kimia dan emas itu gitu, kira-kira. Berarti emas bukan cuma ada di Papua, di Banten juga ada gitu. Iya. Mungkin boleh dari Ibu? Iya, emas, kemudian juga talas beneng ya. Talas beneng itu juga pernah juga itu ini juga sama apa porang ya. Porang juga. Jadi sebenarnya dulu kan Pak Wahidin pernah juga tuh punya cita-cita dengan jengkol kan? Kopi, jengkol. Yang kayak gitu tuh saya kira itu kalau dieksplor lagi ya, dieksplor lebih dalam lagi supaya itu tidak sekedar menjadi menjadi wacana gitu, tapi bagaimana itu bisa terrealisasi. Jadi ya bumi ya sebenarnya lebih pada bumi. Kalau emping itu kan memang kita sudah kenal emping. Itu kan potensi alam kita yang cukup ini kan. Itu sudah mulai dikenal. Emping, telur asin, jengkol. Ya, jadi pertanian lah, lebih pada pertanian gitu. Bagaimana pertanian ini mulai pasca panennya lebih dieksplor lagi sehingga petani kita itu menjadi petani yang berdasi kira-kira gitu. Karena di negara-negara maju yang namanya anak petani itu, yang namanya orang mengenalkan diri sebagai petani itu sangat bangga sekali karena cerminan dari kesejahteraan. Nah di kita nampaknya bagaimana kita bisa begitu nih Banten nih gitu, karena potensinya juga banyak. Jadi kalau dibilang apakah itu belum, kalau itu berarti belum pernah dieksplor. Sudah, tetapi dia masih berserakan. Coba kalau itu lebih serius lagi ya, lebih serius lagi. Soalnya kalau investasi ini kan tentu saja sedang dan menengah ya Pak ya. Kalau udah ngomong menengah kan luar biasa, jadi sudah serius gitu, sudah serius. Ya. Mungkin sebelum kita ke jawaban Pak Happy, kita break sebentar boleh Pak? Boleh. Nanti kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Baik pemirsa, terima kasih masih setia bersama kami. Tentunya masih dengan saya Heruni Salaraf di Forum Diskusi bersama DPRD Provinsi Banten. Baik, boleh tepuk tangannya. Baik, tadi kita sudah membahas banyak sekali tentang potensi-potensial investasi di Provinsi Banten. Mungkin kita bergeser ke pertanyaan tentang regulasinya nih Pak, Bu. Seperti apa sih Pak strategi atau inovasi pelayanan perizinan di Banten terkait investasi? Apalagi saat ini sangat berkembang pesat nih Pak, gimana? Strategi pelayanan ya. Baik, jadi seiring dengan Undang-Undang Cipta Kerja, ya, di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, yang kemudian pada tahun ini, kalau tidak salah itu malah jadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Karena itu waktu itu ke MK, setelah itu ada Perpunya diundangkan lagi tahun ini. Nah, turunan dari situ ada yang disebut dengan PP 5, ya, perizinan berusaha berbasis resiko,
yang ditindaklanjuti juga langsung tuh turunnya PP 6, turunnya PP 16 semua gitu. Kita bicara PP 5 dulu. PP 5 itu satu regulasi Bu yang tebal, ketika dikreat menjadi sistem, itulah yang disebut dengan OSSRBA tadi yang disampaikan oleh Pak Eko, Online Single Submission. Ya. Jadi OSSRBA ini portal satu-satunya portal perizinan se-Indonesia. Baik kementerian ya maupun pemerintah provinsi, kabupaten kota menggunakan OSSRBA dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Nah, di daerah itu sendiri dengan PP 6 tahun 2021 juga itu tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah. Daerah itu tetap harus menjaga sistem daerah untuk mengcover OSS. Karena apa? Karena beberapa perizinan itu belum tersedia di OSS. Sampai hari ini ada beberapa. Salah satunya itu izin operasional sekolah. SMK yang kebetulan menjadi kewenangan provinsi. Itu belum. Jadi kita layani di SIPK. Gitu loh. Ya, itu sistem pelayanan elektronik terbuka yang dimiliki oleh DPM PTSP. Ini saya boleh cerita sedikit. Boleh, nih, Bapak. Bagaimana komitmen kami ini Bu ya, Pak Eko ya di Provinsi Banten pada saat itu target itu tahun 2022 kalau tidak salah. Tol Serang Panimbang harus sudah rencana operasi tahun 2023, misalnya 2022 pada saat itu. Sementara ada izin pinjem pakai kawasan hutan. Itu loh. Nah ini slotnya belum ada. Di OSS pada saat itu tidak ada. Di SIPK tidak ada. Nah itu alhamdulillah kita berupaya 1 hari kita buat itu di SIPK. Dan hari ini kita sudah bisa menikmati tol sampai dengan Nakas Bitung ya. Walaupun hanya sampai dengan Nakas Bitung. Itu kira-kira terobosan-terobosan yang sudah kita lakukan di DPM PTSP Provinsi Banten. Nah, oke. Kalau tadi kita sudah menekan tentang strategi pelayanannya ke Bapak. Mungkin boleh nih ke Ibu Uncep selaku DPRD. Bagaimana sih Ibu sistem monitoring atau evaluasi terkait investasi yang sedang berlangsung di Provinsi Banten? Sebelum saya melakukan evaluasi investasi ya, kita ini kan lagi gencar-gencarnya mencari investor. Dan baru di tahun belakangan ini saja investasi Banten itu cukup signifikan. Jadi masih banyak bersyukur nih. Tetapi sebagai wakil dari masyarakat, tentu saja kita selalu memberikan catatan. Pertama, bagaimana investor yang datang di Banten itu meningkatnya investasi di Banten itu harus berbanding lurus dengan penanganan pekerja dari Banten gitu. Kemudian juga peningkatan kesejahteraan masyarakat Banten, artinya daya beli dari masyarakat Banten juga meningkat. Itu selalu kita berikan catatan. Karena tanpa begitu, karena yang namanya negara, kita ini sama logikanya. Investasi yang kita inginkan banyak di Banten itu kan sebenarnya bukan sekedar bagaimana pemilik modal itu hadir di sini, tetapi bagaimana kehadiran pemilik modal itu bermanfaat untuk masyarakat Banten, gitu. Penanggulangan tenaga kerja, peningkatan ekonomi masyarakat, dan lain-lain. Saya ingin menambahkan sedikit mengenai bagaimana ramahnya nih perizinan di Provinsi Banten. Jadi memang banyak juga masyarakat yang nampaknya perlu disosialisasikan. Banyak potensi di masyarakat ya, terutama nih UMKM atau industri rumahan. Dia tidak tahu bagaimana cara mengembangkannya.
terus tidak tahu bagaimana supaya punya akses yang lebih luas. Jadi perizinan itu dianggap sesuatu yang mengerikan, berbelit-belit, mahal gitu. Sehingga kami di DPRD selalu memfasilitasi Dinas Perizinan untuk mensosialisasikan ke masyarakat luas bagaimana masyarakat memahami ini melakukan melakukan izin ya hanya dengan KTP misalnya gitu. Itu salah satu yang kita buat bagaimana menjadi marak gitu, dan kita ingin juga menjelaskan pada masyarakat bahwa yang namanya perizinan, legitimasi izin yang kemudian bisa punya akses jualnya itu kemana-mana, itu sebenarnya tidak rumit dan tidak mahal gitu teh. Oke, baik. Kalau tadi kan dari Pak Happy ada bagaimana perizinannya, dari Ibu Encop ada bagaimana monitoringnya, kemudian sekarang ke Pak Eko nih Pak sebagai tokoh masyarakat. Nah Bapak sendiri kalau melihat dua hal yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Happy dan Bu Encop, apa nih Pak sekiranya peraturan perizinan yang perlu harus dikembangkan kembali oleh pemerintah untuk menarik lebih besar lagi minat investor di Provinsi Banten, Pak? Ya, kita sudah sepakat. Cek. Kita sudah sepakat tadi bahwa capaian pertumbuhan ekonomi yang positif itu tidak terlepas dari investasi. Nah, ada sebuah perkembangan terbaru bahwa di DPRD Bu ya, ada namanya Raperda Investasi. Jadi khusus bagaimana iklim pertumbuhan ekonomi, aktivitas ekonomi, lapangan kerja, penanaman modal. Dan saya pikir kita sudah sepakat bahwa misalkan kepala daerah kita Banten bermimpi ingin menjadi pintu gerbang ekspor misalkan. Bagaimana saya baca di media Pak, kita Thailand, Malaysia, Korea Selatan, sudah Bu ya. Lalu Brunei ya. Saya pikir sudah maju lah wilayah-wilayah itu. Apalagi ditopang dengan tadi Bu Encop bilang ada sebuah perubahan perilaku. Ke depan itu investor itu tidak mau merogoh kocek yang dalam gitu ya, yang murah, yang saya pikir di Banten sudah dilakukan itu. Jadi terkait perizinan, evaluasi dan lainnya sudah cukup sangat baik ya Pak? Baik. Oke, kembali ke Pak Happy nih Pak. Gimana kerjasama koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam perizinan investasi ya Pak? Ini bicara kerjasama dan koordinasi ya. Ya tadi itu kebetulan karena kita satu platform di pusat dan di daerah, sehingga apa yang menjadi kendala di dalam sistem. Jadi sistem itu memang punya kelemahan juga, di samping kelebihannya cepat segala macam. Ketika ada gangguan server, ketika ada gangguan sinyal misalnya gitu, itu kan akhirnya malah menjadi terhambat. Jadi ya memang tidak ada yang sempurna ya di dalam tapi paling tidak kita mengupayakan bentuk ya. Kenapa sampai investasi terwujud di Banten sampai setinggi itu juga jelas hadir kerjasama ya, masing-masing berperan sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Jadi ketika Lotemat ini contohnya nih, yang booming kemarin di Cilegon, itu ada beberapa izin yang memang jadi kewenangan pusat, ada beberapa izin turunan yang menjadi kewenangan provinsi, dan ada juga yang menjadi kewenangan teman-teman kabupaten kota, gitu loh. Jadi itu memang kolaborasi semua kita, keroyokan lah istilahnya. Bukan keroyokan sebetulnya, semua menjalankan tusinya masing-masing. Begitu. Jadi banyak evaluasi dengan rakor dan lain-lain yang kita sudah lakukan dengan pusat maupun dengan teman-teman di kabupaten kota. Termasuk di dalamnya nanti ada evaluasi secara berjenjang. Karena sesuai PP 6 itu ada fungsi ya. Secara fungsional kita itu ada fungsi koordinatif, fungsi koordinasi antara DPMPTSP provinsi dengan pusat, dengan OPD tenis, begitupun dengan kabupaten kota. Selain juga memang melekat di DPM provinsi ada fungsi pengawasannya juga. Demikian kira-kira. Baik, terima kasih Pak. Nah, kalau untuk ke Ibu Encop nih Bu, apa langkah-langkah Bu yang bisa diambil untuk meningkatkan kembali daya tarik investor di Provinsi Banten Bu? Ya tentu saja promosi ya, promosi dari potensi-potensi yang
potensi-potensi yang ada di Banten. Ya, promosi ini tidak sekedar bagaimana dipromosikan di tingkat nasional misalnya, itu juga Banten harus mendobrak juga di tingkat internasional. Karena biasanya ada kerjasama yang yang mempromosikan wilayahnya di luar negeri. Saya kira sudah saatnya Banten juga menyediakan anggaran untuk promosi-promosi potensi Banten ke luar negeri, selain juga di tingkat nasional dan di tingkat lokalnya ya. Jadi harus begitu, karena banyak sekali investor, intinya itu harus tahu kan, harus tahu potensinya apa kira-kira gitu. Kalau kita tidak bisa menceritakan atau kita tidak bisa mensosialisasikan apa potensi Banten, kita juga akan kesusahan juga menerima investor. Lagi-lagi kalau kami tetap saja dengan hadirnya investor di Banten, di samping senang luar biasa karena tentu saja banyak peningkatan ekonomi, sosial dan budaya juga gitu. Misalnya masyarakat kemudian lebih tambah santun karena banyak tamu ya, banyak pendatang. Jadi kan kita kalau di rumah jarang ada tamu, itu kadang-kadang rumah kita kurang bergaul. Tapi kalau rumah kita itu kita buka dan sering banyak tamu, jadi sumber daya rumah kita itu akhirnya terbawa juga menjadi sangat terbuka, ramah tamah gitu. Tetap saya selalu bilang ada catatan, nih pokoknya investasi yang ada di Banten, perizinan yang itu sebenarnya wewenangnya nasional, harus tetap pemerintah Banten itu harus tetap jagain, harus tetap dibilang, harus ada alih teknologi, terutama perusahaan-perusahaan asingnya itu harus dipastikan alih teknologi. Alih teknologi ini dilakukan bisa dengan pada warga negara Indonesia, tetapi harus ditambah plus warga Bantennya juga gitu, sehingga peningkatan sumber daya masyarakat Banten itu juga meningkat seiring dengan banyaknya investor yang datang baik nasional maupun internasional. Kalau dari Bu Job kan ada promosi tadi Bu, terus juga dari Pak Happy tadi notis sedikit terkait kendala teknologinya. Bu Job juga ada notis terkait teknologi kita harus berkembang. Nah kalau dari Pak Eko sebagai tokoh masyarakat melihat ini, bagaimana Pak caranya untuk semakin meningkatkan nih Pak investor keluar untuk ada di Banten Pak? Saran. Ya Pak. Cek, ada 5 strategi menurut saya. Oke. Pertama itu memang butuh by design ya, butuh sebuah perencanaan yang matang. Pertama memang kepala daerah atau birokrasi terkait harus door to door, marketing tadi. Yang kedua menyiapkan proyek strategi bagaimana mendatangkan investasi itu dengan proyek-proyek yang matang ya, yang bagus gitu. Lalu yang ketiga mendorong masyarakat untuk berwirausaha dan wira swasta, itu bagian dari. Nah yang keempat bagaimana memaksimalkan kemampuan marketing di setiap lini birokrasi. Dan terakhir bagaimana memastikan infrastruktur kita, SDM kita, gaspol harus siap ya. Itu kuncinya teh. Ya. Oke, berarti kan memang harus ada satu hal yang paling didobrak gitu ya Pak, terkait adanya kendala-kendala teknisi yang terus berkembang nih Pak. Tapi kan itu menjadi sebuah momok bicara di luar terkait Banten tuh masih susah sekali gitu Pak, teknologinya masih jauh sekali dari sinyal dan sebagainya. Itu menjadi tantangan sendiri nggak sih Pak untuk investasi, atau justru sebaliknya walaupun banyak isu-isu yang berkembang, investasi tumbuh sangat pesat di Banten ini Pak? Pak Eko? Ya, boleh Pak Happy? Ya artinya kendala-kendala tadi itu bukan hanya di Banten saja sebetulnya, di setiap daerah juga ada. Kemampuan server OSS-nya sendiri ya. Artinya memang ketika OSS trouble, sangat mungkin trouble-nya itu bukan Banten aja, bisa jadi dari Sabang sampai Merauke kan gitu. Tapi memang kadang-kadang ada pengumuman 3 hari misalnya ini masa pemerintahan lain-lain. Tetapi ya itu tadi kita mencoba mengoptimalkan lah dengan dukungan dari
Komisi 1 ya Ibu ya, dengan Komisi 1 artinya hal-hal apa saja nih, bintek-bintek segala macam juga kan bisa kita lakukan dan lain-lain itulah tadi, sosialisasi dan lain-lain bisa kita lakukan. Jadi tidak ya, teknologi walaupun terkadang jadi kendala, tetapi itu tidak menjadi kendala yang serius karena persoalan itu dihadapi bukan hanya di Banten tetapi di semua, kira-kira seperti itu. Tadi juga Bu Encop notice di awal terkait masyarakatnya juga harus mau ikut andil dalam investasi. Nah, kalau menurut Bapak dan Ibu di sini, apakah tingginya pertumbuhan investasi di Banten juga sejalan dengan penyerapan tenaga kerjanya? Boleh dari Ibu Encop dulu? Iya, saya harus akui ya bahwa kita ini belum berbanding lurus ini Pak Happy antara investasi yang meningkat dengan peningkatan penurunan pengangguran di Banten. Nah, ini yang harus jadi catatan kita, artinya bukan sekedar dicatat, ini harus dicarikan solusinya. Bagaimana kita sudah cukup bangga, sudah banyak kepercayaan baik dari luar negeri maupun di dalam negeri terhadap Banten. Nah, hanya tadi itu saya bilang, coba yang izinnya pusat, walaupun izinnya pusat, pemerintah daerah nih punya sih negosiasi sedikit, misalnya bagaimana ada kuota dari orang-orang Banten. Dan juga kuota difabel loh, yang teman-teman Banten ini supaya juga dia punya akses untuk kerja gitu. Kemudian yang lainnya, saya kira itu yang harus kekeh ya, harus kekeh. Karena kadang-kadang perizinan ini kan sebenarnya kadang-kadang kan tanpa catatan, maksudnya yang namanya perizinan kan sudah diatur kira-kira gitu. Nah, aturan itu harus lebih harus lebih ada tambahan substansinya gitu loh. Karena sebenarnya negara juga sesungguhnya pengen rakyatnya itu sejahtera gitu kan, pengen rakyatnya bagaimana pengangguran di masyarakat itu terkikis. Maka mungkin harus dibuka ada aturan atau apa catatan ya, di mana kita pemerintah daerah itu bisa punya kuasa gitu, walaupun di mana kalau izin kita sih itu memang harus ya, maksudnya itu di tangan kita. Nah, ini kalau perusahaan-perusahaan multinasional atau nasional yang izinnya di pusat, jangan sampai Banten menjadi penonton. Jadi harus ada satu terobosan regulasi. Kalau di provinsi mana saja mungkin bisa, tapi kalau di Banten bisa nggak kita nih gitu membuka ruang di mana semua perusahaan multinasional, nasional yang hadir di Banten tidak sekedar hadir dengan kegagahan, kebesaran, kehebatannya dan kebanggaan menjadi kebanggaan Indonesia, tetapi juga bisa dinikmati oleh masyarakat Bantennya gitu, masyarakat sekitarnya, yang tentu saja efek budayanya, efek jalannya, efek alamnya itu juga secara langsung maupun tidak langsung itu berefek langsung pada pemerintah lokal, pada masyarakat Banten itu sendiri. Oke, baik. Sebelum kita nanti ke jawaban Pak Eko, kita break sebentar. Nanti kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami, tentunya masih dalam forum diskusi bersama DPRD Provinsi Banten. Tadi kita sudah ngobrol terkait potensinya, Banten tuh punya apa aja sih, kemudian ada regulasinya, bagaimana pemerintahan mengatur regulasi investasi di Banten. Nah, kita nih Pak sekarang mau ngasih kesempatan sama kakak-kakak mahasiswa di sini memberikan pertanyaan. Mungkin mereka banyak yang mau tahu, apalagi kan biasanya di kalangan mahasiswa nih banyak banget yang tertarik tentang investasi.
Tapi mungkin banyak juga yang jalannya kurang tepat sehingga menjadi korban yang sangat menyedihkan sekali yang banyak yang marak saat ini sedang terjadi. Boleh mungkin tadi kakak yang siapa aja mau tanya? Nanti sebutkan nama, asalnya dari mana, dan pertanyaannya untuk siapa. Perkenalkan, nama saya Korea, biasa dipanggil Kori. Saya mahasiswi dari Universitas Primagraha. Izin bertanya, dilihat dari peringkatnya, Banten menempati peringkat kelima untuk realisasi investasi. Pertanyaannya, apakah terdapat sektor-sektor prioritas yang pemerintah Provinsi Banten fokuskan untuk menarik investasi itu sendiri? Terima kasih. Boleh mungkin dijawab dulu. Boleh dari Pak Happy? Baik, saya coba jawab ya. Di Banten peringkat kelima, apakah memang ini ada sektor-sektor unggulan gitu ya? Ya, seperti tadi yang disampaikan Bun Cop juga, kita nanti coba saya lihat ya. Ini kebetulan juga ada datanya nih. Ada datanya sedikit. Nah ini dari 78,6 triliun ini 23,43 triliun itu adalah industri kimia dan farmasi. Tuh. Yang kedua itu ada industri perumahan, kawasan industri dan perkantoran 14 triliun. Yang ketiga listrik, gas dan air. Yang keempat itu ada transportasi, gudang dan telekomunikasi sebesar 6,47 triliun. Dan yang kelima itu ada jasa lainnya. Nah, betul sekali dalam arti ya memang industri kimia bagaimanapun ya, industri kimia memang sudah settle dari dulu. Di Banten itu kurang lebih, ini Pak Eko kalau saya salah diluruskan. Itu data di kami per tahun 2002 itu ada 16 kawasan industri. Itu terdiri dari kawasan industri yang ada di Cilegon, kawasan industri yang ada di Serang, Kabupaten Serang, di Tangerang, Kabupaten Tangerang gitu loh. Nah, seperti kita tahu tuh ya, Cilegon itu kita punya apa tuh di Cilegon? Yang terbesar di Indonesia pabrik baja ya. Ya kan? Di mana itu baja di Cilegon kan? Nah ini juga menarik investasi ya Bu ya, karena memang baja itu adalah investasi hulu kan gitu ya. Banyak sebetulnya investasi tengah dan hilirnya yang masih menjadi peluang di Provinsi Banten. Itu sesuai dengan arahan Pak Presiden. Bagaimana pemerintah pusat juga sekarang konsen terhadap hilirisasi gitu, investasi itu. Untuk sementara memang lebih ke migas. Ya, tetapi tidak menutup kemungkinan ke improvisasi daerah kemanapun. Jadi kita jangan hanya menjual produk bagus setengah jadi gitu. Kapan perlu memang produk jadinya memang ada gitu loh. Banyak sebetulnya di Banten, dan memang ada termasuk salah satunya itu. Ya, dan memang sektor-sektor yang memang cukup dibanggakan di Banten. Kayak farmasi juga itu jadi kebanggaan Cilegon begitu, farmasi itu. Nah, bicara potensi nih, karena tadi juga sebetulnya ini sudah ya bicara potensi. Sebetulnya kan banyak sebetulnya kita itu dari kekayaan maritim saja ya, dari laut sebetulnya itu belum tergali Pak itu. Ya, suplainya malah kurang tuh, seperti ikan-ikan hidup tuh, ikan kerapu segala macam itu kan baru ada di sini juga tidak besar Bu, kalau tidak salah di mana, di Karangantu itu. Sementara di mana di daerah Pandeglang itu belum. Kalau daerah selatan mungkin agak berat ya, karena memang itu Samudra Hindia. Tetapi kalau di kita di utara itu sangat memungkinkan sekali. Dan pasokan perapu itu masih terbatas. Jadi itu tentunya juga merupakan tantangan tersendiri bagi Banten. Ya. Jadi beberapa tadi itu yang memang ada di dalamnya, tetapi juga banyak potensi-potensi yang lain tentunya. Demikian. Baik. Kalau dari Pak Eko gimana Pak? Cukup baik. Dari Bun Cop? Cukup baik. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Zidan dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Untirta. Berbicara mengenai potensi-potensi yang akan berubah menjadi investasi, Pak ya, itu berarti tidak bisa lepas dari sumber daya manusianya yang mengolah potensi tersebut. Pertanyaan saya adalah, bagaimana cara kita memaksimalkan potensi-potensi investasi yang ada di Provinsi Banten jika dari SDM-nya sendiri tidak ingin memaksimalkan potensi tersebut? Seperti contohnya, tidak adanya keinginan untuk belajar mengolah investasi tersebut dari diri SDM-nya sendiri. Terima kasih, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dari Pak Eko atau Bu Uncuk? Jadi memang kita penyiapan SDM ini, tentu saja pemerintah daerah itu harus mempersiapkan bagaimana akses pendidikan. Kemudian mulai dari akses pendidikan, kita kan SMK ya. SMK itu supaya ada link and match dengan perusahaan-perusahaan yang ada. Sehingga pengangguran, jadi SMK tidak menjadi pensupport pengangguran terbesar, tetapi justru sudah dipersiapkan untuk terjun di perusahaan-perusahaan yang ada di Banten gitu. Kemudian selain itu, selain pendidikan, kebijakan akses pendidikan yang mudah, kemudian selain itu ya ini alih teknologi itu. Jadi persyaratan untuk melakukan alih teknologi bagi SDM, apalagi SDM-nya itu adalah dari Banten, itu harus menjadi satu keharusan. Alih teknologi ini bagaimana? Misalnya perusahaan-perusahaan yang besar, yang internasional, itu kan orang-orang ahlinya itu kan dari luar. Nah, itu sudah diatur sebenarnya di dalam undang-undang ketenaga kerjaan dan investasi, bahwa memang harus ada alih teknologi. Jadi bagaimana dia mengajarkan ke bangsa Indonesia, jadi hadirnya mereka tenaga ahli itu jangan pengetahuannya itu hanya untuk dia saja, tapi bagaimana juga di pengetahuan itu ditransfer ke masyarakat Indonesia, pekerja Indonesia, yang mana itu meningkatkan SDM dari bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, dalam kasus ini, kalau perusahaannya itu di Provinsi Banten, mudah-mudahan investor juga nggak takut kalau kita menambahkan bagaimana perusahaan itu juga mengoptimalkan SDM dari Banten gitu. Ya, tentu saja kayak kuota kerja segala macam, kita kan tidak memaksakan juga. Artinya kalau kita sudah mau melakukan negosiasi, semua perusahaan-perusahaan yang di Banten ini ramah terhadap pekerja Banten misalnya gitu, itu artinya bahwa pemerintah daerah juga sudah mempersiapkan SDM-nya gitu. Kalau hanya kejar kuota saja, SDM-nya tidak disiapkan, itu investor jadi pada takut juga teh. Wah, ini nanti bisa gimana gitu, karena ditangani bukan orang yang tepat gitu. Jadi bersamaan dengan itu, yang namanya pemerintah ini kan dia cari uang, tapi terus memastikan bahwa kenaikan ekonomi itu harus bisa mensejahterakan masyarakatnya, harus terus gitu menuntaskan kemiskinan, kemudian juga akses pendidikan, peningkatan SDM dan lain sebagainya, itu menjadi satu yang tidak terpisahkan gitu. Jadi investasi itu bukan sesuatu yang terpisah dari bagaimana peningkatan kesejahteraan masyarakat di Banten itu bisa terlaksana. Mungkin ada tambahan dari Pak Eko? Kita dahsyat dari segi investasi mendunia. Lalu APBD 13 triliun. 23 tahun berdiri sudah banyak hal-hal yang mercusuar. Stadion 876 miliar misalkan. Revitalisasi Banten Lama 220 miliar, RSUD 220 miliar, Jalan Bogek
jambanisasi sampai puluhan miliar, tetapi kita pengangguran ranking 1 misalkan, kemiskinan ekstrim. Ada cara pandang yang salah, jadi seolah-olah pembangunan itu melulu soal infrastruktur. Saya setuju dengan Insinyur Sutami bahwa pembangunan itu bukan melulu infrastruktur, tapi di situ ada empowerment, ada pemberdayaan. Tidak koheren uang yang begitu besar dengan pembangunan SDM tadi. Jadi tidak menganut konsep keberkahan. Jadi rakyat dapat becek, debu aja. Banyak triliunan uang, tapi kita rakyat banyak debu doang. Nah, dalam clue ini saya bilang Banten mengalami krisis SDM, krisis budaya. Budaya itu kalau diartikan budayana ya. Yana itu ajaran, Buddha itu pekerti. Kalau bahasa kampus namanya produktivitas. Produktivitas, lalu progresivitas. Saya tinggal di kampung, Pak. Ini krisisnya bertahun-tahun ya. Ada anak-anak muda sekolah tidak tuntas, ngaji tidak tuntas, dia merantau ke Jakarta. Pas merantau di Jakarta, kalau laki-laki gak punya ijazah jadi apa? Nyeduhin kopi, ngepel. Kalau perempuan agak cantik apa? Dia sukses, setahun pulang bawa brio. Kata ibunya apa? Alhamdulillah anak ibu bisnis prostitusi gitu. Itu krisis kebudayaan. Itu ada sebuah jalan sesat pemerintah kita. Kebudayaan dengan pendidikan kan dipisah, Bunco, kemarin. Kebudayaan tidak bisa hidup tanpa pendidikan. Pendidikan tidak bisa hidup tanpa kebudayaan. Saya pikir pembangunan di Banten harus mengacu kepada keberkahan ya. Jadi uang yang begitu banyak mudah-mudahan berkah bagi masyarakatnya gitu, Pak. Terima kasih, Teh. Baik, karena keterbatasan waktu, jadi pertanyaan hanya dibatasi menjadi 2. Mungkin kita bisa lanjut ke closing statement terkait investasi di Provinsi Banten. Boleh dari Pak Eko? Sebagus apapun program investasi, pada akhirnya akan ditentukan oleh kapasitas, profesionalitas, integritas dari birokrasi yang menjalankannya. Dilanjut. Kalau kita mungkin lebih ini aja ya, lebih ke moto aja kali ya. Ke Banten 1 gerbang 1 juta peluang, gitu ya. Terus boleh yang kedua adalah berinvestasi di Banten lah dengan mudah, aman, dan menguntungkan, insya Allah. Kira-kira itu aja lah. Kalau dari Buncap closing statement ya? Ya. Jadi kalau saya ingin mengajak pada masyarakat Banten, kita sudah punya kesempatan yang luar biasa. Banyak sekali masyarakat nasional maupun masyarakat dunia sudah memberikan kepercayaan di wilayah Banten. Saya berharap bahwa kita jangan sekedar jadi penonton, ayo kita juga berkreasi. Gitu, kesempatan-kesempatan yang ada ini itu juga harus dimanfaatkan secara optimal, dan saya memberikan apresiasi yang luar biasa pada masyarakat Banten. Semoga tetap ya meningkatkan budaya sopan santun, budaya gotong royong, dan juga bisa dipercaya keamanan, karena tanpa itu semua masyarakat kita nanti akan jalan di tempat. Jadi mari kita terus berkreasi dan berinovasi, serta kita tetap menjaga nilai-nilai kebantenan, yaitu berakhlak mulia dan bekerja keras. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu atas paparan materinya yang sangat luar biasa sekali. Tadi juga kakak mungkin sudah mendengarkan bagaimana penjelasan pertumbuhan regulasi investasi di Provinsi Banten. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini bisa menambah wawasan bagi kita semua, terutama kakak yang akan menjadi penerus bangsa Indonesia. Saya Hairunisa Araf selaku host pada hari ini, pamit mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.